Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Selamat pagi adik-adik. Selamat bersuka cita dan shalom bagi kita sekalian. Nah adik-adik, patut kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan penyertaannya, kita boleh hadir bersama-sama lagi lewat ibadah ini walaupun secara online. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan Ibu Guru di sini, dan Tuhan Yesus juga hadir bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Nah, untuk itu mari kita penuh sukacita, kita berdiri dan kita melakukan lagu Ku Masuki Gerbangnya lewat video ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah adik-adik, sekarang kita akan meminta pertolongan dalam doa agar ibadah kita ini berlangsung dengan baik. Nah, semuanya tenang, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Amin. Apa kabar? Dengan kabar adik-adik sekalian di rumah? Pasti kabar penuh sukacita, kabar baik, kabar menggembirakan. Oleh karena Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan begitu baik buat kita. Nah, adik-adik, tak terasa sudah 8 bulan manusia menderita oleh karena virus corona. Bukan saja hanya di Makassar, bukan saja di Indonesia, tapi seluruh dunia, seluruh bangsa ini mengalami penderitaan oleh karena virus corona. Tetapi puji Tuhan, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita mempunyai Allah yang hebat, yang baik kepada kita, sehingga kita dapat melewati semuanya itu dengan baik. Nah, siapakah bisa kasih contoh salah satu pertolongan Tuhan kepada kita di dalam menghadapi virus corona ini? Ya, salah satunya Tuhan memakai para dokter, Tuhan memakai para perawat untuk merawat, mengobati orang-orang yang menderita karena virus corona. Orang-orang yang menderita oleh karena berbagai penyakit mereka. Nah, apalagi? Ya, Tuhan memakai juga pemerintah untuk selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena itu adalah salah satu cara untuk menghindari virus corona ini. Nah, adik-adik, Alkitab berkata dalam Mazmur 34 ayat 2-5. Jadi semua ambil Alkitabnya ya. Kita akan baca bersama-sama dalam Mazmur 34
ayatnya yang kedua, ayatnya yang ketiga, ayatnya yang keempat, dan ayatnya yang kelima. Kita akan baca sama-sama Mazmur pasal 34 ayat 2 sampai 5. Kita mulai ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Nah, lihat videonya ya. Gerakan sama-sama. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Shalom. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah SMGT kelas Indria dan kecil. Nah, sekarang Ibu Guru mau bercerita. Semua mau dengar cerita? Oke deh. Kalau semua mau dengar cerita, sebelum kita bercerita, kita mau berdoa dulu. Ya? Oke. Semuanya dengan sikap yang hormat, kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, harus sikap yang hormat ya. Jangan yang bermain-main dalam berdoa. Kita berdoa, ikuti Ibu Guru berdoa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Terima kasih karena kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, dan berkati juga Ibu Guru yang akan bercerita, supaya kami semua boleh memperoleh berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, sekarang Ibu Guru mau tanya dulu. Siapa yang pernah lihat singa? Iya, pasti sudah pernah lihat singa di gambar, di televisi. Bagaimana itu mukanya singa? Ganas tidak? Ih, sangat ganas, seram ya mukanya. Kayaknya itu dia mau makan orang kalau dilihat. Ya, pasti semua takut sama singa. Iya, Bu Guru juga takut sama singa. Iya, sebentar kita akan mendengarkan cerita ada orang yang bisa berkelahi sama singa. Dia mempunyai kekuatan yang besar. Siapa dia? Sebentar kita akan dengarkan ceritanya ya. Hari ini Ibu Guru mau cerita bagaimana bangsa Israel. Yang lalu Ibu Guru sudah cerita tentang hakim-hakim bangsa Israel. Minggu lalu tentang hakim siapa? Ada yang masih ingat? Iya, Bapak Yefta. Nah, Bapak Yefta yang memimpin sebagai hakim bangsa Israel. Tapi waktu itu bangsa Israel masih taat kepada Tuhan. Nah, akhirnya bangsa Israel tidak taat lagi kepada Tuhan. Dia melupakan lagi Tuhan yang sudah memimpin mereka. Dia menyembah lagi patung-patung. Bangsa Israel menyembah lagi patung-patung sehingga Tuhan marah kepada bangsa Israel. Ini bangsa Israel ini tidak taat. Saya akan menghukum dia. Akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel lewat bangsa Filistin. Bangsa Filistin menindas bangsa Israel. Dia berkuasa atas bangsa Israel selama 40 tahun. Nah, selama 40 tahun ini Tuhan jadi sedih juga melihat bangsa Israel ditindas sama bangsa Filistin. Akhirnya Tuhan punya rencana buat bangsa Israel untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan bangsa Filistin. Nah, Tuhan rencanakan sesuatu. Nah, rencana Tuhan itu dia akan memilih seseorang untuk bisa memimpin bangsa Israel, untuk bisa melindungi bangsa Israel. Nah, sebentar kita akan melihat video. Ibu Guru akan putarkan video. Di situ Ibu Guru akan bercerita siapakah keluarga yang dipilih oleh Tuhan dan siapakah orang ini yang akan menjadi hakim bangsa Israel untuk memimpin bangsa Israel. Nah, kita akan saksikan videonya. Semua duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Oke. Baik-baik. Oke. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum.
Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria,
Simson dipanggil dari penjara. Dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, anak-anak sudah menyaksikan video tadi. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, siapa yang berkelahi dengan singa? Ya, betul. Namanya adalah Simson. Simson mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson untuk melakukan perintah Tuhan, membasmi atau melindungi bangsa Israel dari bangsa Filistin. Jadi Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson lewat rambutnya yang tidak boleh kena cukur, tidak boleh dicukur. Jadi kelemahannya Simson itu ada di rambutnya. Jadi kalau rambutnya dipotong, maka hilanglah kekuatannya. Nah, kenapa bisa hilang kekuatannya? Karena dia terkena rayuan oleh perempuan yang namanya Delila. Jadi karena Simson mendengarkan bujukan dari Delila, akhirnya Simson tidak kuat lagi, jadi lemah. Nah, makanya Tuhan mengambil kembali kekuatan yang ada pada Simson, karena kekuatannya dia tidak lakukan untuk melakukan perintah Tuhan, tetapi dia terbujuk oleh Delila. Nah, peristiwa-peristiwa tentang Simson banyak sekali yang ada di Alkitab. Di video tadi kita tidak menyaksikan, tetapi masih banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang ada di Alkitab. Jadi anak-anak nanti boleh membaca Alkitabnya ya, dari pasal 13 sampai pasal yang ke-16. Jadi cerita kita hari ini bahwa Tuhan akan mengembalikan kekuatan. Tuhan akan mengembalikan kekuatan kita kalau kita berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan penuh penyesalan. Simson, dia sudah melakukan kesalahan, dia sudah lebih mementingkan perempuan daripada untuk menyelamatkan bangsa Israel. Akhirnya dia bersalah, dia merasa bersalah, dan dia minta kepada Tuhan untuk sekali saja untuk mengembalikan kekuatannya kembali. Nah, Tuhan akhirnya mendengarkan, dan Simson kuat lagi untuk membinasakan semua bangsa Filistin. Dan akhirnya pemimpin-pemimpin bangsa Filistin, orang-orang Filistin sebanyak 3.000 orang lebih mati semuanya di dalam bangunan itu. Dan Simson lebih banyak membunuh orang-orang pada saat dia mau mati daripada pada waktu ia hidup.
waktu dia hidup, dia cuma bunuh 1.000 orang lebih. Nah, waktu dia mau mati, dia membunuh 3.000 orang. Wah, Tuhan berkuasa. Tuhan maha dahsyat melalui Simson. Jadi anak-anak sekolah minggu, kalau kita merasa lemah, kita merasa tidak kuat, kita merasa tidak bisa mengerjakan sesuatu, kita harus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kita. Ya, jadi selalu ingat sama Tuhan, selalu setia sama Tuhan, taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu tidak boleh dilanggar, harus ditaati. Kita anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan, berarti kita harus taat kepada Tuhan. Nah, demikian cerita kita yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Cukup panjang pembacaan kita ya, tetapi cerita kita hari ini sungguh luar biasa, bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson untuk melawan bangsa Filistin. Ibu guru akan membacakan ayat natsnya saja ya. Ayat natsnya itu terambil di dalam pasal 13 ayat 5 dan di pasal 16 ayat 28. Ibu guru akan membacakannya buat anak-anak ya. Pasal 13 ayat 5 dikatakan di situ, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dan di pasal yang ke-16 ayat 28 di situ berbunyi, tertulis, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Nah, itu ayat nats kita pada pagi hari ini dan cerita kita pada hari ini. Nah, demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini membawa berkat buat anak-anak dan buat kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan tadi cerita. Sekarang ibu guru akan memberikan ayat hafalan, aktivitas menghafal. Jadi ayat hafalannya nanti ini divideokan, tapi digerakkan ya, digerakkan supaya lebih dihafal lagi kalau digerakkan. Yang terdapat dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28 yang berbunyi, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Kita ulang lagi ya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Oke, pendek ya. Kita ulang lagi sekali. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Oke, jadi divideokan dan digerakkan, lalu kirim di grup kelas Indria dan kecil. Oke, sebentar di akhir video ibadah ini, ibu guru sudah mengumpulkan anak-anak yang menghafal minggu lalu. Tugas menghafal yang minggu lalu ibu guru sudah videokan, jadi sebentar bisa dilihat ya, tapi tidak bersuara, cuma
digerakannya saja videonya. Cuma ada videonya ya, tapi tidak ada suaranya. Oke, sebentar kita akan lihat. Anak-anak boleh lihat ya habis ibadah ini. Nah, sekarang Ibu Guru mau kasih lagu tentang Simpson ya. Kita akan belajar sama-sama lewat video yang Ibu akan kirimkan, yang Ibu akan kasih. Jadi kita belajar lagunya tentang Simpson. Simpson orang kuat, badannya tinggi tegak. Simpson pilihan Tuhan, kekuatannya luar biasa. Sayangnya dia jatuh di gunung Delilah, kekuatannya hilang dalam sekejap. Matanya dibukakan, dijadikan tontonan, tiang dirobohkan. Simpson mati bersama orang Kristen. Simpson orang kuat, badannya tinggi tegak. Simpson pilihan Tuhan, kekuatannya luar biasa. Sayangnya dia jatuh di ujung Delilah, kekuatannya hilang dalam sekejap. Matanya dibukakan, dijadikan tontonan, tiang dirobohkan. Simpson mati bersama orang Kristen. Adik-adik, Tuhan itu setia mengasihi kita. Mari kita juga setia mengasihi Dia. Bagaimana caranya? Nah, lewat perbuatan kita, lewat tutur kata kita, kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Berarti kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Nah, salah satu caranya seperti yang dikatakan Alkitab dalam Mazmur 34 ayat 4, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari kita bawa persembahan kita sambil kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, duduk yang manis, kita berdoa. Dan di akhir doa nanti kita berdoa Bapa kami sama-sama ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau begitu baik kepada kami semuanya. Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menyertai kami lewat kehidupan kami ini ya Bapa, sehingga pada saat ini kami ada dalam keadaan sehat, kami boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir dan kami percaya oleh karena kasih setia Tuhan. Bapa kami dalam sorga, terima kasih ya Bapa, firman yang Tuhan perdengarkan kepada kami semua anak-anak-Mu. Kami percaya akan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kasih setiamu Engkau senantiasa nyatakan itu Bapa, sehingga kami senantiasa merasakan akan
berkat-berkat Tuhan lewat orang tua kami, lewat kakak kami, lewat orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Terpuji namamu untuk selama-lamanya. Bapa kami dalam sorga, saat ini kami berdoa syafaat buat persembahan yang sudah diberikan kepada anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati apa yang sudah kami berikan, agar dapat dipakai di ladang Tuhan. Dan yang masih ada pada kami, yang masih ada sama mama dan papa, biarlah Tuhan memberkati juga itu ya Bapa, agar kami juga dapat pergunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kami dan berguna buat kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati juga mama dan papa di dalam mengangkat tugas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Tuhan tolong mereka Bapa, agar mereka dapat memelihara kami juga, dapat membimbing kami, dapat mengasihi kami dengan penuh kesabaran dan penuh cinta kasih ya Bapa. Sehingga cinta kasih yang diberikan kepada kami juga dapat salurkan kepada orang-orang di sekeliling kami, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati usaha pekerjaan mama dan papa kami ya Bapa. Tuhan bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu, sehingga lewat pekerjaan, lewat usaha yang dilakukan oleh mama dan papa kami, Tuhan salurkan berkat-Mu. Kami boleh menerima berkat Tuhan dan selalu bersyukur kepadamu apa yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, berkati juga ya Bapa kami di dalam pertumbuhan perkembangan kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami di saat kami bermain, Tuhan mendampingi kami. Di saat kami belajar, Tuhan memberkati kami dengan kecerdasan, kepintaran dari sorgawi. Di saat kami membantu orang tua, biarlah kami menyenangkan hati orang tua kami, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Ajar kami juga Bapa untuk mengasihi teman-teman kami, untuk mengasihi saudara-saudara kami, sehingga kami saling mengasihi, sehingga di dalam rumah kami senantiasa ada damai sejahtera, sukacita, dan nama Tuhan kami selalu puji dan muliakan. Bapa kami dalam sorga, berkati juga mungkin ada teman kami yang karena dalam sukacita karena mereka boleh berulang tahun. Biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita mereka bersama orang tua dan keluarga mereka. Begitu juga mungkin ada teman-teman kami yang tidak bisa beribadah karena ia sakit. Tuhan tolong mereka ya Bapa, sembuhkan mereka dalam kelemahan mereka Bapa karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan sembuhkan sehingga ia boleh beribadah lagi bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling mereka dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin juga ada teman kami yang tidak mau beribadah karena malas. Tuhan, biarlah Tuhan sadarkan dia sehingga ia boleh sadar bahwa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan sungguh luar biasa, dan biarlah selalu bersukacita di dalam Tuhan. Bapa kami dalam sorga, Tuhan juga memberkati pemerintahan kami ya Bapa, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan pakai pemerintah kami untuk senantiasa menjaga bangsa dan negara kami dan dapat menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada di dalam bangsa dan negara kami, sehingga semuanya dapat teratasi, terkhusus masalah ekonomi, terkhusus masalah virus corona ini ya Bapa, sehingga semuanya dapat berlalu ya Bapa, dan kami aman dalam lindungan Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Bapa atas apa yang Tuhan berikan kepada kami, pemerintah kami, orang tua kami, orang-orang yang mengasihi kami. Terpuji nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa kami dalam sorga, ini doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Ya, kita akan menyanyi lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup ibadah ini, Ibu Guru akan membacakan petunjuk hidup baru. Ya, petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ya, semuanya dengarkan baik-baik dan ingat selalu firman ini yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Nah, mari semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Nah, demikian ibadah kita pada hari ini. Kiranya boleh membawa berkat buat anak-anak yang setia beribadah kepada Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Aku diberkati.